Hai hai hai, selamat malam Tribuners Malam. di Kota Ambon, di Pulau Jawa dan di mana aja di Nusantara. Kembali lagi dengan kita jurnalis kece-nya Tribun Ambon Fandi Watimena yang biasanya beredar di jalanan kota dengan program Ambuina Keliling dengan mobile studio, mobil. Dan malam ini Kamis malam beta berada di studio Tribun Ambon.com di Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon dengan program Tribun Ambon Podcast untuk volume ke-6 ya kalau tidak salah ya. Yes, ke-6 dan Tribuners di sini beta yang sendiri tentunya beta dengan seseorang yang ya beta yakin sungguh cukup familiar bagi Tribuners yang suka tongkrong, ngopi atau ngemaca. Beta paling suka macam milk soalnya teman-teman dan yes eh narasumber saya ini anak Vespa yang kemudian dengan Vespa buntutnya itu dia memberanikan diri untuk membuka usaha. Yes, dan ya dengan Vespa buntut ya modalnya juga nggak besar-besar namun dia berani menantang gerai modern yang menjamur di kota Ambon dan inilah dia Ipul. Ipul. Ya bang, selamat malam. Assalamualaikum Yes, warahmatullahi ngetos wabarakatuh. dulu ngetos tos. Oke, Asik. Ibu apa kabar Pul? Alhamdulillah baik bang. Oke, selamat datang ya di studionya Tribun Ambon yang super keren ini. Hai. Pul, kita sering jumpa di kota Jawa ya. Dan kali ini di studio dan kita yakin sungguh teman-teman di luaran sana Tribuners itu ya penasaran juga sih ya, kenapa di kota Jawa itu sangat ramai dan tongkrongan Kribo Cafe ini yang sungguh kalau malam minggu itu pasti katong akan ngantri untuk bisa mendapatkan tempat duduk. Oke, sampai di posisi hari ini nih, Pul, kita ingin ingin mengulik sedikit gitu kan sekilas. Ya bagaimana sih Ipul memulai Kribo Cafe dengan konsep angkringan ya, Pul ya. Ya siap. Pul, ide awal deh. Ah, Bagaimana, Bi? Silakan. oke siap. Ya sebelumnya terima kasih atas kesempatan malam ini dan apresiasi sekali, respect terhadap teman-teman dari Tribun News yang malam ini bisa mengantarkan beta sama-sama di sini untuk bercerita sedikit tentang pengalaman atau perjalanan Karibu Coffee. Nah, jadi ide ini terlahir dari dua keresahan. Nah, Karibu Coffee terlahir dari dua keresahan. Yang pertama itu keresahan terhadap mindset anak muda Maluku atau kaum-kaum intelek muda Maluku yang terjebak dalam politik praktis atau politik intens. Terus yang kedua, keresahan terhadap masalah lingkungan yang sekarang ini lagi marak-maraknya. Masalah sungai, masalah hutan, terus masalah tempat-tempat wisata yang terkontaminasi dengan masalah masalah sampah dan lainnya. Nah, di situ makanya beta berpikir untuk bagaimana untuk mengubah mindset anak muda Maluku saat ini bahwa sing selamanya harus terjebak dalam apa nama wadah wadah-wadah kepentingan gitu. Yang beta sangat yakin dan sangat percaya bahwa katong anak muda Maluku itu punya banyak potensi. Katong sangat punya potensi, potensi sumber daya manusianya, terus potensi dari sumber daya alamnya. Itu Maluku sangat kaya akan semua itu. Hanya saja katong sendiri sing sadari bahwa apa yang katong miliki gitu, apa yang katong punya. Nah, katong terjebak dengan kepentingan-kepentingan yang dimana pada akhirnya mempropagandakan, mengadu domba antara satu suku dengan suku lain, satu masyarakat dengan masyarakat lain. Nah, Yes, sehingga yes. katong lupa terhadap katong punya eksistensi. Nah, di situ makanya Karibu Coffee lahir untuk bagaimana bukan melawan sih, artinya untuk mengubah pola pikir tadi yang tadinya terjebak itu untuk dibawa ke arah yang lebih baik. Bahwa nih teman-teman, sebenarnya ada hal-hal menarik yang sebenarnya bisa mengajak orang lain ke jalan yang baik. Nah, salah satunya makanya itulah bisnis tadi. Yes. Makanya beta selalu bilang begini,
jadikan hobi itu pekerjaan yang paling menarik adalah hobi yang dibayar. Nah, makanya di situ kita berpikir untuk bagaimana kembangkan salah satu bisnis lewat kopi tadi. Oh jadi resah dengan kondisi anak muda yang kemudian sibuk duduk pikirin politik, bahas Ya, politik, ribut ribut betul. politik, namun tidak ada Solusi. efek manfaat, apalagi solusi. Ya Ya, itu yang kemudian eh, mendorong Ipul untuk bisa membuktikan bahwa ini loh bikin ini dengan sesuatu yang kecil dan itu real, itu malah ya, akan betul. sangat bermanfaat itu ya Ya, Pul ya. betul, Bang. Luar biasa sekali sih. Backgroundnya apa sih sampai kemudian punya punya apa namanya sensitivitas itu gitu kan untuk melihat kondisi sosial yang ada. Apa sih basicnya? Ah, Pencinta ah. alam atau pencinta pencinta wanita? Semuanya dapat, Bang. Dapat semua. Jadi Bang, Sampai pencinta Vespa pastinya tuh. ya pastinya pecinta Vespa. Yes. Nah, jadi Bang, Betul, di betul. sini kebetulan juga kayaknya background ilmunya itu pecinta alam Yes. dan juga Silakan Pul. ya, oke. Oke, suaranya jelas. Jelas ya, Muners? Cek. Ya, Oke. jadi memang karena background keilmuannya itu karena dari kehutanan, alumni dari kehutanan Universitas Patimura Ambon. Nah, di situ dulu itu tergabung di berbagai macam komunitas dan Yes. salah satu komunitas yang paling aktif adalah mahasiswa pecinta alam. Ya. Nah, di situ untuk mengkampanyekan masalah lingkungan, kebanyakan itu dari teman-teman atau aktivis-aktivis pada umumnya itu selalu mengkampanyekan dengan menyampaikan secara retorika, merasionalisasikan bahwa misalkan contoh, anak-anak atau teman-teman jangan pernah buang sampah di situ. Otomatis orang orang akan penasaran, orang akan kok kenapa tempat itu dilarang untuk membuang sampah? Ah, kita coba buang aja lah gitu. Nah, di situ Karibo Kopi punya cara sederhana. Kebetulan karena banyak hal, banyak apa nama, banyak hal yang ada di Karibo Coffee itu yang memang dimanfaatkan dari barang-barang bekas. Ya, makanya di sini berpikir untuk bagaimana mendaur ulang sampah itu. Sampah yang tadinya, sesuatu yang tadinya sampah menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomis. Misalkan tempat duduk, misalkan apa nama, yang dulunya pakai box di Vespa tuh. Nah, itu semua dari barang-barang bekas. Jadi dirancang. Nah, di situ itu salah satu bentuk kampanye. Salah satu bentuk kampanye bahwa katong sing harus larang orang untuk jangan buang sampah di situ. Tapi bagaimana ada tindakan katong Yes. Real lah. sehingga tindakan real gitu. Sehingga orang lain melihat, oh iya ternyata apa nama katong jadi sing seharusnya untuk melarang terus gitu. Tapi ada tindakan-tindakan yang bagaimana menarik perhatian. Sehingga orang respect terhadap apa yang katong lakukan. Nah, disitulah beta berpikir untuk bagaimana itu beta punya salah satu konsep untuk mengubah mindset orang lewat masalah lingkungan tadi. Yes. Ah, Ya terus untuk backgroundnya apa namanya tadi sebagai mahasiswa jurusan kehutanan itu sudah kemana kehutanan. lagi itu? Itu udah Nah, jadi ini lucu. Jadi background ilmunya itu kehutanan dan spesifikasinya itu satwa. satu. Mm-mm. Nah kenapa nggak apa gabung sama BKSDA atau gabung sama siapa yang biasa di hutan tuh Tarsan? Nah, harusnya di hutan gitu. Yes. Nah, di sini banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa kok apa namanya backgroundnya kehutanan, keilmuannya kehutanan, basicnya kehutanan. Tapi kok terlepas daripada itu fokusnya bisnis gitu. Bisnis hutan. Bisnis hutan harusnya kayu-kayu atau Yes. apalah. Seharusnya kan gitu tuh. Nah, pencinta alam, yes Ha-ha. gitu kan. Bagaimana kamu bisa berbuat sesuatu yang lebih Iya. untuk menjaga alam atau Ha-ha. terus kemudian basic apa akademis gitu kan seharusnya ya ngomong soal hutan gitu kan. Iya betul bang. Tapi ini malah memilih jauh dari itu menjadi wirausaha ya. Iya betul bang. Itu Nah, kan. jadi bang di sini juga untuk bagaimana memicu atau ya apa namanya suatu pelopor lah untuk bagaimana mengubah anak-anak muda tadi, misalkan nih terlepas dari dunia kampus, jadi teman-teman itu tidak bingung, tidak harus tunggu apa nama dibukanya PNS,
dibukanya barangkali ada kantor-kantor di mana. Jadi teman-teman tidak harus menunggu. Teman-teman tidak harus menunggu bola yang datang, tapi teman-teman harus menjemput bola gitu. Sebelum bola datang harus dijemput. Artinya apa? Teman-teman sudah berpikir untuk bagaimana bisa menghasilkan duit gitu. Yes. Jadi tidak harus menunggu nanti tunggu waktu PNS dibuka 1 tahun berikutnya. Kan kasihan mubazir usia, mubazir waktu, semua terbuang cuma-cuma. Tapi bagaimana ketika kita berpikir, katong berpikir kritis, berpikir kreatif, yang inovasi, nah semua itu akan mudah. Makanya alasan beta ambil bisnis kopi ini, karena beta melihat potensi yang pertama adalah potensi Maluku. Bicara soal kopi, berarti bicara soal komoditi Maluku. Nah, kebetulan kopi yang beta fokuskan ini adalah memang asli dan murni kopi dari Maluku. Dari mana itu? Bol. Itu hampir dari beberapa daerah di Maluku, yaitu termasuk dari Seram Timur ada beberapa Oke. daerah. Seran Timur di Itu di Pulau Kesui, Wirinama. Oh, Kesui Pulau ya? Kesui. Kesui. Terus termasuk di Wirinama, Wirinama, yes. Tutup Tolu, sama di Yaputi Bang, Ya putih. Ah, Maluku Tengah ya putih. ya Maluku Tengah. Dekat-dekat sama Laimu lah. Ya siap. Oke, Ah, oke, oke. Terus dari Buano Siram Barat. Yes. Nah, jadi di sini beta pribadi pengen memperkenalkan bahwa ini anak muda nih. Ini Maluku punya potensi alam yang patut dikembangkan, yang patut untuk dikenalkan di seluruh halayak masyarakat. Nah, di situ ya alhamdulillah dengan komitmen, dengan niat, dengan semangatnya yang intens gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bertahan, masih tetap eksis. Ya meskipun ya begitulah dunia bisnis, kadang Wow. naik turun. Yes. Baru beberapa menit ngobrol sama Ipul nih sudah banyak mendapat nilai gitu kan dari sebuah Kribo Cafe gitu kan. Jadi ya banyak nilai sih gitu kan, bagaimana ngomong soal wirausaha, ngomong soal menjaga lingkungan, sampai bagaimana memotivasi anak muda Maluku untuk tidak bergantung di ASN, malah Ya, harus kreatif, bisa melihat ruang-ruang usaha yang kemudian bisa dimaksimalkan sehingga akan menopang hidup ketimbang menunggu kapan tempo baru nanti ada penerimaan baru kemudian sibuk fotokopi berkas-berkas dan menyiapkan administrasi lain untuk kemudian daftar dan harus bersaing iya. dengan ratus ribu orang yang juga ngejar beberapa kursi saja. Iya sih, luar biasa. Sebelumnya kita pikir cuman misinya cari duit. Ya, padahal banyak Iya banyak. dan itu luar biasa sih. Tribuners, beri aplaus dong buat Ipul. Hey, aplaus. Yes. Yo, kita baru mengerti ternyata memang misinya ya sangat mulia untuk ukuran anak muda gitu kan, bermodalkan Vespa buntut gitu. Itu Vespa itu Siap. punyanya siapa, Pul? Punyanya Ipul atau punya Jadi teman-teman? Vespa itu punya pribadi. Oh, punya pribadi. Alhamdulillah itu juga kendaraan pertama sih. Kendaraan pertama Iya. Vespa. Kenapa Vespa? Enggak pilih sepeda motor metik atau apa gitu kan? Nah, jadi karena memang kalau beta secara pribadi jiwanya seni. Yes. Karena memang di masa-masa kuliah dulu, beta sudah bergerak di lingkungan, yaitu tentang daur ulang sampah tadi. Yes. Banyak hal yang alhamdulillah pada saat itu beta sudah lakukan. Dan ini terkait daur ulang sampah, misalkan kain-kain bekas, kayu-kayu bekas atau palet itu. Terus plastik-plastik bekas, botol-botol bekas. Jadi semua itu beta manfaatkan untuk bagaimana dia bisa jadi uang gitu. Yang sampah-sampah yang dipungut tadi bisa jadi uang. Alhamdulillah dengan berbagai modal berani, ya modal nekat, ya orang bilang lillahi ta'ala begitu. Yes. Nah di situ alhamdulillah memberanikan diri untuk bagaimana bisa mendobrak, ya orang bilang posisi sekarang yang memang kondisi perekonomian yang memang sulit. Ya kalau mau dikatakan ya memang sulit. Nah karena saya pribadi tipe orang yang tidak mau memberatkan orang lain, terutama orang tua. Yes. Nah itu pada zaman kuliah itu memang niatnya tidak mau memberatkan orang tua. Nah bagaimana caranya berpikir untuk
berpikir kritis untuk bisa mendapatkan uang, bisa punya penghasilan sendiri. Nah, alhamdulillah semua itu berjalan lancar. Dan menariknya hasil-hasil pameran saya itu pada saat itu diundang di berbagai pameran. Hasil karya saya itu dibeli sama orang-orang luar, termasuk Oke. termasuk bule-bule dari Amerika, dari Belanda, terus ada teman-teman mahasiswa dari Hong Kong, ada beberapa teman-teman peneliti dari India, Singapura, terus dari Malaysia sama Jepang. Oke, Pul, sebelum betul lebih jauh soal itu kita punya pertanyaan masih berkutat dengan Vespa. Dari semangat awal yang tadi itu, kemudian sudah ada satu unit Vespa ini, itu butuh waktu berapa lama loadingnya sampai Kribo Cafe ada di apa jalanan Kota Jawa? Itu butuh waktu berapa lama sih sampai bisa eksekusi? Jadi butuh waktu itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Dan memang itu bukan Dari semangat awalnya itu ya. Iya, semangat. Terus kemudian Sampai bisa menetap di Kota Jawa. Kota Jawa. Dan memang ini Vespanya ngebentuk dia punya stand atau apa gitu. oh ya, Itu sampai akhir menempati Kota Jawa itu bulan apa tuh, Pol? itu November 21 November 2019. 21 November ya. 2019. Akhir Akhir 2019. 2019. Karena kita ketemu Ipul tuh kita wawancara Ipul itu kalau tidak salah 2020. Awal-awal 2020. September 2020. Oh iya, betul. Yes, September 2020 Tribuners. Jadi sebelum benar-benar saya meledak ini ya. Saya ramai ini dulu kita sempat buat liputan di September 2020 itu tentang Ipul gitu kan. Itu apa judul tulisannya di tribunambon.com itu berjudul Angkringan Romantis di Kota Jawa kalau tidak salah. Angkringan romantis di Kota Jawa. Nanti dong boleh boleh browsing di Google dan pakai kata kunci angkringan romantis Tribun Ambon pasti akan ketemu itu. 2020 kita tulis dan sekarang di 2022 lewat 2 tahun kita kembali bersama Ipul di Amboina Pod di Tribun Ambon Podcast. Oke, Pul. Setelah nih klik Kribo Cafe. Nah, perjalanan awal itu seberapa apa langsung nih Kribo Cafe langsung pengunjung datang banyak ramai ataukah masih 1-2 manusia dan manusia itu pun teman-temanmu sendiri atau gimana nih? Nah, jadi di awal-awal itu kan awal launchingnya itu kan di kampus, tepat di tambak kampus Unpati. Nah, di situ selama 2 minggu itu jadi nomaden pada saat itu. Pada saat nomaden. itu ya nomaden. Jadi siangnya di kampus, malamnya di bundaran. Nah, lalu sementara itu memang kita mulai jalan-jalan lah untuk observasi gitu. Lihat kira-kira tempat mana yang pas nih buat konsep kayak gini, konsep outdoor. Di Unpad itu berapa lama, Pul? Itu 2 minggu. 2 minggu di Unpad ya? Ya, 2 minggu. Sebelum ke Kota Jawa. Kota Jawa. Oke. Nah, setelah 2 minggu berlalu, mulailah bergeser ke Kota Jawa. Nah, di situ pada saat itu belum ada orang. Belum ada orang. Iya. Jadi di situ masih ada 4 lapak. Jadi itu jualan pop ice sama gorengan. Oh, yes. Ya, tapi memang pada saat itu masih sepi dan masih gelap. Masih gelap. Belum ada lampu memang ya saat Belum itu? ada. Bermodalkan senter HP. Senter HP. Iya. Wow. Nah, jadi Dari jam berapa, Pul? Saat itu bukannya sore memang ya? Kayak macam biasanya sekarang sore sampai malam gitu ya saat itu atau gimana? Jadi itu sambung sudah tuh. Jadi pas dari kampus jam 10 nih buka. Jadi sambung sampai malam, kadang sampai pagi. Sampai pagi. Masa bro? Di apa jam 10-an itu di Unpati dulu gitu kan. Terus kemudian sore jam berapa? Nah, sore jam 5 Jam 5 baru bergeser. Nah, ke kota bernomaden. Nomaden. Bergeser Kota lah Jawa. Kota Jawa. Ke Kota Jawa sampai Ke Kota Jawa itu sampai. Jadi dulu sebelum corona itu kan ramainya di atas jam 11 sampai jam 12 itu. yes. Nah, jadi stay-nya sudah dari jam 5. Jadi kadang itu sampai subuh. Sampai subuh. Coba. Dari jam 5 sore sampai jam 12 malam.
Itu berapa banyak orang sih? Apa bisa dihitung jari atau gimana? Teman-temanmu sendiri, Bol? Itu dulu masih 10, 7, 8 orang masih terlalu banyak. 7-8 orang terlalu banyak. Iya. Iya kan? Bukalapak dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. 7 Cuma orang terlalu banyak. Satu cup masih dengan harga yang sama, 10 ribuan gitu atau iya, gimana? 10 dulu masih 8.000. Wih, dulu masih 8 ribu. Sekarang naik 2 ribu ya, 10 ribu. Dulu 8.000. Itu bertahan berapa lama? Maksudnya di kondisi pengunjung di bawah 10 itu Itu berapa bertahan lama? 6 bulan, Bang. 6 bulan. Yang paling banyak berapa? Banyak pengunjungnya. Yang paling banyak pada saat itu 30. Itu selama 6 bulan itu 30. Satu hari itu sempat ada sampai 30 orang ataukah gimana? Bukan 30 orang sih, 30 cup lah gitu. 30 cup. Kalau 30 orang sudah sampai, Bang. Sampai. Oh, yes. Jadi itu 6 bulan. Itu hitungan rugi pasti dong atau yes. Iya, karena pada saat itu gimana? Ya, rugi lah. Rugi tenaga tuh. Rugi Iya, tenaga, rugi waktu. rugi waktu. Tapi ya alhamdulillah Ada sedikit semangat. bar Ya. Jadi prinsipnya pada saat itu yang penting ada sedikit saja untuk makan, untuk bisa makan. makan satu hari. Yes, ya terus kemudian untuk apa namanya biaya produksi Biaya dan sebagainya produksi. itu masih Iya, betul. ya hitungan ruginya di situ kali ya. Iya, betul. Oke, 6 bulan lewat. 6 bulan, 6 bulan bahasa Inggris apa ya? Biar kayak SpongeBob. 6 bulan berlanjut. Nah, 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan nih, gimana progresnya? Jadi setelah 6 bulan itu sebenarnya Bang itu tambah lebih parah. Jadi setelah 6 bulan itu tambah lebih parah. Pun nggak tutup aja. Coba. Biasanya kan, ya toh, 6 bulan pertama susah, ya toh. 6 bulan berikut itu sudah mulai. Berkembang Ya, gitu. kok bisa? 6 bulan berikut itu malah tambah susah apa? Kan belum COVID tuh. Saat itu kan belum COVID. Jadi menjelang 6 bulan itu ada beberapa hari itu yang alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan gitu. Yes. Ya, untuk hitung-hitung matematika di Karibu itu udah mulai ada peningkatan. Dan ternyata setelah dari 6 bulan itu, ya bertemulah kami sama COVID di bulan Maret. Maret, yes. So, Dan- Maret, September baru ketemu. Iya, September. Ketemu. Berarti itu berapa bulan setelah Iya. awal-awal COVID itu ya. Oke, terus Bu. Jadi di situ memang benar-benar hancur. Tapi ya meskipun corona mempengaruhi perkembangan perekonomian, tapi di situ semangat tidak pernah buntut. Semangat tidak buntut dan selalu ada ide-ide saja gitu. Yes. Situ mulai lahir ide-ide baru. Nah, jadi tadi misalkan dari cup dari bekas-bekas tadi sisa minuman tadi. Nah, itu dimanfaatkan lagi untuk pengembangan sayur. Sayur berbasis organik di Kota Jawa juga. Di Kota Jawa juga. Iya. Nah, jadi pada saat itu yang bisa membantu untuk bertahan hidup di masa-masa Yes. itu, masa-masa pandemi itu, Ya, itu dengan bermodalkan jualan. bekas dari ampas kopi tadi. Jadi ampas kopi tadi itu dimanfaatkan jadi pupuk Dijual. untuk sayur. Tuh sayur. Nah, Sayurnya dijual. Dari sayurnya dijual. Wow. Survive. Dan masih menggunakan barang bekas yang kemudian dimanfaatkan, ya kan? Produksi sayuran dan sayurnya dijual untuk bisa bertahan. Bisa bertahan hidup. Iya. Nilai survival. Mapala memang. Ini Andri di studio juga Tribuners di studio juga. Operator kita malam ini juga anak pencinta alam. Mafis Pala ya? Mafis Pala. Unpad itu putar. Salam lestari, bro. Salam lestari. Begini kan? Salam lestari, bro. Oke, bagi teman-teman pencinta alam yang lagi menyaksikan siaran ini, salam lestari. Lestari. Gunakan selalu barang bekas. Bukan kita punya apa namanya mengolah
bahan bekas menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis Ekonomis. tentunya. Oke, Pul. Sampai di mana tadi? 6 bulan berikut dapat COVID-19. Oh. Bertahan dengan membuat produksi lain ya, produksi sayuran gitu kan. Ada cerita-cerita unik tidak saat di masa COVID-19 tahun pertama loh, tahun pertama itu kan sudah pasti akan sangat berat gitu kan. Iya, betul. Banyak orang yang menongkrong, cuman kan karena ada pembatasan sosial dan sebagainya sehingga otomatis pengunjungnya Terbatas. akan sangat terbatas. Kalaupun datang kan cuman bisa beli dan Beli. pulang tuh, tidak bisa ini. Belum lagi apa namanya pembatasan waktu jam operasi usaha gitu ya. Benar ya? Jam waktu operasi unit usaha sampai jam berapa kemarin kalau nggak salah sampai jam 9 awal-awal itu atau Jam 8. jam 8 ya. Jam 8. Nah, Pul, bagaimana itu? Apa pernah saat lagi-lagi jualan ada yang pesan minuman terus kemudian ada petugas Satpol PP mungkin atau petugas aparat kepolisian mungkin datang dan hei segera tutup itu kan repot juga itu. Ada mau siapin orang punya ya pesanan terus tiba-tiba minta untuk segera menutup dagangan, harus beres-beres dengan segera, pesanannya belum jadi, itu gimana? Ada yang komplain kemudian atau ada yang silakan tuh. Nah, jadi sebenarnya antara sakit hati, sakit hati, lucu, mau marah, ya begitu sudah. Jadi semua tercampur baur. Nah, pada saat itu sementara lagi pesanan lagi antrian panjang, tiba-tiba petugas datang. Baru pada saat itu dalam proses pembuatan menu untuk sajikan menu, terpaksa orang lari berhamburan. Ada yang sudah taruh uang, lalu lari kasih tinggal itu, Uang. lalu kasih tinggal uang. Ya, Di situ ya kasihan, memang ya sedih gitu, sakit hati. sakit hati. Nah, jika dalam kondisi gitu pilih sakit hati atau sakit gigi? Dua-dua ini berat ini. Sakit lah. Sakit. Sama-sama sakit. Tapi kalau macam itu sakit gigi saja lah. Daripada sakit hati dengan persoalan kayak macam gitu. Iya, betul. Dan memang di situ mental benar-benar mental terganggu, mental teruji. Tapi ya intinya sabar dan tetap konsisten gitu. Sabar dan Sabar. Tribuners, satu lagi. Nilai sabar dan tetap konsisten. Yakin maju. Yakin. Lestari. Lestari. Sampai kita cek daftar pertanyaan dulu. Maksudnya kita apa namanya selagi membayangkan sih, kita lagi membayangkan di mana kita berada di posisi Ipul gitu kan ketika Pais beta lagi berusaha untuk bisa menjual cup demi cup kopi pengunjung di situasi pengunjung itu sepi dan kemudian pada saat orang ada belanja terus Satpol PP datang itu sakit itu dan kemudian harus bersabar dan tetap konsisten itu. Oke, anak-anak Mapala dan komunitas pencinta alam berikan lagi aplaus buat Ipul. Serius. Sampai di situ kita rasa berat sebenarnya gitu. Tuhan ampun nih kalau kita di situasi itu tuh ya sudahlah. Ipul udah nikah belum, Pul? Belum, Bang. Nah, belum. Untung baik belum ya. Kalau hari itu Ipul sunika dan puana 3. Itu bagaimana, Pul? Kalau ini katanya bayang-bayang saja saat itu gitu kan. Istri ada nih. Ini anak ada 3 nih, gitu kan. Nah, ya terus baras habis di rumah nih, ya toh. Nah, belum balik ikan par di rumah nih. Ah, itu bagaimana? Ya, kemungkinan terburuk ya berarti
nyawa taruhannya lagi. Mama. Iya, karena memang pada saat itu mental mental memang benar-benar teruji, Diuji ya. benar-benar diuji sekali. Dan ya tidak ada cara lain selain harus sabar itu sudah. Sabar. Jadi senjata paling ampuh sudah itu. Nah tapi di situ ya dikuatkan juga dengan doa, Nah, itu dah. dikuatkan juga dengan doa. Ya terutama karena kita sebagai muslim, sholat itu penting. Kayaknya alhamdulillah. Tribuners, nah, yang di rumah ataupun yang di studio, ingat sambayang. Keren Pul. Oke Pul. Pul. Atau sudah start dengan apa namanya semangat awal untuk ngebangun ini, misinya ini, nilai yang ingin di apa namanya diberikan ya kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman muda Kota Ambon gitu kan, sampai kemudian ke proses awal bagaimana ngebangun itu nomaden dari Unpati pindah ke sini sampai kemudian stay di Kota Jawa, terus di bulan-bulan pertama susahnya minta ampun, ditimpa lagi dengan COVID-19 dan kemudian plus dengan apa namanya aksi pengusiran secara paksa, karena memang kita juga harus mengakui itu bahwa di situasi COVID-19 memang segala macam hal itu dibatasi sih. Jadi petugas Satuan Polisi Pamung Praja juga menjalankan tugas ya sesuai dengan ya. Oke, Pol. Setelah masa-masa sulit nih. Ini mulai bangkit lah. Nah, mulai rame. Mulai rame itu di bulan apa? Jadi, 2000 berapa? Itu 2000 Agustus 2020. Agustus 2020. Nah, itu pertama kali, membludak. Membludak. Itu saat itu suseng ada apa namanya pembatasan sosial berskala besar atau Sebenarnya udah? masih ada. Masih ada. Jadi pada saat itu sampai jam 11. Oh, waktunya udah Jadi mulai. waktu sudah mulai ada renggang, ada. Ya Sudah sebelumnya jam 8 mulai, jam 8, pembatasan, ini sudah jam 9, jam terus 11. jam 11. Yes, Nah, pada saat di bulan Agustus itu Agustus. kan waktu sudah mulai dikasih celah itu. Yes. Nah, alhamdulillah pada saat surat keputusan itu keluar, Mm. jadi orang-orang Ambon ini ternyata pintar. Jadi ikuti terus setiap aturan yang Ya. apa namanya update terus setiap aturan yang dikeluarkan, setiap kebijakan yang dikeluarkan. Yes. Jadi masyarakat jadi connect langsung gitu. Oh ya, bahwa aturan ini dengan jam sekian. Ya. Jadi pada sore harinya itu tiba-tiba manusia itu pada membludak sampai Karibukow itu kewalahan sekali. Jam-jam berapa tuh pas? Itu dari jam pas buka jam 5. Itu manusia mulai membludak sampai jam 10. Tapi alhamdulillah jam 10 orang-orang pada tahu waktu pulang. Yes. Coba itu kenapa sampai bisa tiba-tiba membludak ya? Apa karena memang apa namanya pembatasan sosial dan sudah muak dengan kondisi itu harus tinggal dalam rumah apa segala macam, makanya ya anak muda juga ya ingin sekali keluar dan kemudian refresh otak itu, atau karena faktor apa? Jadi berdasarkan kemarin jadi pada saat itu sempat interview juga beberapa pengunjung. Yes. Memang kira-kira apa yang membuat teman-teman sampai bisa datang berbondong-bondong meramaikan tempat ini, Kota Jawa. Dan jawaban dari mereka 90% itu masalah keresahan. Mereka udah resah, jenuh. Mereka jenuh. Pastilah ya, orang Ambon bilang pasti sekali. Pasti. Nah, akhirnya terpaksa butuh refreshing. Yes. Nah, pada saat itu memang Salobar seng buka, terus Nasepa juga seng buka. Satu-satunya tempat kuliner yang dibukanya Kota Jawa. Oh, pada saat I see. Di Kota Jawa saya yang buka. Kota Jawa pada saat itu. Pastinya orang lari semua ke situ, dan akhirnya kemudian nyicip kopinya luar biasa enak, nyicip macanya luar biasa enak, itu kan plus harga.
Alhamdulillah sampai sekarang jatuh cinta lah. Akhirnya orang malakat betul-betul lihat Iya, cinta. betul. Kayak apa? Cintanya Lydia kepada Mas Aris. Asik. Nggak tahu di belakang. Kalau kalau Karibo Coffee bilang ada candu yang tersirat. Ada candu yang tersirat. Wow. Itu bagaimana bisa, Pul? Lu racik kopi itu gitu kan, bumbui dia dengan apa, taburi dia dengan apa gitu kan, sampai kemudian ada candu yang tersirat. Jadi kalau bicara soal kopi berarti bicara soal seni. Kalau bicara soal seni berarti bicara soal perasaan hati. Yes. Nah, jadi kopi ini bukan soal Yo. apa namanya eh, kopi terus gula atau susu lalu dicampur, bukan soal itu, tapi ini tentang isi hati gitu. Sebab ketika segala sesuatu bukan saja kopi, tapi kalau segala sesuatu pada umumnya ketika dilakukan dengan hati, disajikan dengan hati, maka otomatis Sampai ke hati. hasilnya akan sampai ke hati. Woi, Pasang. woi, ini rumus nih. Iya serius. Kita satu orang yang kemudian jadi kecanduan juga untuk tongkrong di Kribo Cafe. Tapi kalau hari Sabtu Minggu kita sepi, sumpah kayak Mardika. Paling rame. Jadi biasa kita ketemu Ipul di malam-malam, ya malam Rabu Malam gitu kan, Rabu, atau ya, malam betul. Senin gitu, kita biasa pergi di Ipul nongkrong di Candu gitu. Candu. Oke, Pul. Apa lagi? Sabar. Kita buka list pertanyaan dulu. Kita udah tulis. Nah, betul. Saking bisa membuat orang sampai kecanduan. Kita dengar info ada ya pejabat, ada kemudian artis yang datang mencicipi produk minumannya Ipul. Coba siapa yang datang? Jadi Artis apa? jadi ada satu artis di tahun 2019. Nah, pada saat itu di kampus. Yes. Kebetulan dia datang ke Ambon, itu ada event modeling. Yes. Namanya Bang Freddy Prahman. Oh, Bang Freddy Prahman. Kalau di apa nama kapal ini Kapten Goyang. Kapten Goyang Sadiki. Pokoknya itu, pokoknya Oh, itu filmnya akan judul apa ya? Kapal goyang apa? Oleng Oleng Kapten. ya pokoknya kapten-kaptennya. Nah, jadi di situ eh, pemeran utamanya itu kan ada siapa nama? Bang, pokoknya Michael. pokoknya siapa lah dia. Nah, jadi Yes. dia diundang ke sini. Nah, dia bilang dia pengen ngopi ala Maluku gitu. Yes. Pengen kopinya kopi lokal. Yes. Nah, jadi pada saat itu kaget ada DM masuk. Yeah. DM masuk. Assalamualaikum, ini sama, jadi dia pun asisten. Asistennya pada saat itu, Assalamualaikum, ini sama Bang Ipul. Iya betul, ini sama Bang Ipul. Yang punya Kribo Coffee. Iya betul, punya Kribo Coffee. Bang, di sana ada kopi apa-apa saja. Nah, lalu dijelaskan. Dan pada jam itu juga dia langsung hampiri. Langsung. Dia langsung datang sama tim di kampus. Oh, datang di kampus ya. Nah, Jadi jadi bukan di kota Jawa saat itu bukan ya? pada saat itu masih di kampus. Oh. Nah, di situ lalu dia juga bantu untuk promosi gitu. Nice. Nah, lalu sambil cerita-cerita. Lalu apa nama? Pokoknya banyak bercerita tentang anak muda, terus bercerita tentang bisnis dan bercerita tentang Maluku. Yes. Nah, pada saat itu dan dia tertarik sekali. Oke, dan kemudian pejabat siapa yang datang? Nah, untuk pejabat, kalau pejabat lokal alhamdulillah banyak lah. Coba Nah. sebutin 5 nama. 5 nama. Jangan 5 terlalu banyak. 3 nama, 3. Aduh, Pak Nono Sampono. Oke, sekarang anggota DPD RI ya kalau ya. Iya, anggota DPR RI. Wakil Ketua DPD RI kalau saya salah. Terus yang Yes. kedua Pak Kadis Kehutanan Provinsi Maluku sekaligus PLT Sadli. ya, Pak Sadli. Ya, yang sekarang jadi penjabat ya. Jadi pejabat Sekda Maluku barusan dilantik kalau saya salah kemarin ya, hari Rabu Januari ini. Terus ada Bang Alimudin juga, pejabat daerah
Oke. Itu anggota DPR provinsi Oke. dari SBT. Dari SBT. Oh, Bang Ali Kulatlena. Ya, Bang Ali Kolalena. Yes, Bang Ali. Salam hormat, Bang Ali. Oke. Wow, luar biasa. Nah, terus terakhir kemarin Ah, siapa lagi? itu yang paling wow kemarin Siapa? Pak Mas Menteri, Pak Sandiaga Uno. Datang juga di Kribu Cafe Ngopi. Jadi itu tidak, itu apa namanya, diundang langsung sama beliau untuk Oke. talk show Di di ACC. ACC, Ya. dirimu diundang. Itu kan bawa itu juga nggak? Jadi bawa semua, Bawa angkringan itu bawa di angkringan semua, Bawa bawa ke sana, bawa bersama ke sana. sekaligus jadi pejangan dan memang dan disajikan juga untuk beliau, Untuk beliau. beserta jajaran. Nyicip dan kemudian apa? Setelah nyicip kopimu dan Jadi satu seruput kata, ya. seruput. Ya, seruput kopimu dan Seruput. kemudian Jadi apa yang kemudian disampaikan? satu kata Mas yang Menteri. satu kata yang beliau yang keluar dari hati beliau itu strong. Strong. Nah, artinya di sini punya makna yang sangat dalam bahwa manusia tidak boleh lemah. Manusia itu harus kuat. Manusia itu harus kuat melawan rasa egonya, kuat mempertahankan jati diri, Yes. dan kuat juga survive, mempertahankan hidup. Gitu. Wow, sabar Tribuners. Satu lagi. Satu lagi nilainya. Dan nilainya ini itu disampaikan langsung oleh Mas Menteri Pak Sandiaga Uno, itu kan yang mengundang Ipul beserta gerobak-gerobaknya datang di ACC, ngajak dialog Ipul, dan kemudian seruput kopi hitam yang pakai gula, Kopi rempah. kopi rempah, full pack dan strong. Nah, strong artinya kuat. Kuat apa tadi? Kuat mempertahankan jati diri. Kuat mempertahankan jati diri. Kuat mempertahankan hidup atau Kuat survive. kuat mempertahankan hidup, survive, kuat Dan kuat segalanya. pokoknya lah. kuat segalanya lah. Segala yang positif, Yang baik-baik lah. yang baik-baik, jangan yang negatif. ini sudah negatif nih. Operator kita udah negatif. Pul. Luar biasa ya. Sabar Pul, insert lagi. Sedari awal itu murah. Sampai sekarang masih dengan nominal yang naik dikit saja, tapi itu hitungannya paling murah, serius. Betul. Iya. Nah, kan? Ya juga besar, sama kayak macam di Iya, betul. gerai kopi modern. Kedai modern. Yes. Terus juga pembuatannya juga yes, hampir serupa dengan ya di gerai kopi modern, tapi tetap mempertahankan harga gitu kan, sing naik mesti sing sampai ya 10 ribuan lah gitu kan. Yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa, dan itu untuk kopi apa? Yang paling murah itu harga 10.000. Yes. Nah, itu cappuccino, Cappuccino, matcha, sama matcha, coklat. sama coklat. Terus kalau yang paling mahal itu Coffee 20, COVID 20 karena memang punya sejarah yang kuat dengan COVID. Ya, betul. Makanya salah satu produk kopinya itu COVID 20 dan patut dicoba oleh Tribuners. Oke. Siap. Itu seharga berapa? Jadi kalau Coffee 20 itu harganya 20.000. 20.000. Itu sudah yang paling mahal. Guys, yang paling mahal itu 20.000. Dan sebagian besar itu 10 ribuan. Ya, sebagian besar 10 ribuan. Perbandingannya itu gimana? Kalau 100%, berapa persen harga 10 ribuan, berapa persen seharga 20? 80-20 kali. 90-10. Wow. Artinya hampir 100%, 90% harga yang ditawarkan oleh Ipul untuk minumannya itu rata-rata seharga Rp10.000. Ya, betul. Dan mungkin hanya COVID 20 aja yang 20.000. harga 20.000 karena COVID 20. Jadi harganya 20.000. 1 doang. Makanya gila gitu loh, maksudnya di tengah
Ya dari awal kita intro kita sudah sempat bilang bahwa di tengah menjamurnya gerai kopi modern, Ipul memberanikan diri datang kan dengan Vespa. Vespa buntutnya gitu kan, dan kemudian tongkrong di pinggiran di bibir jalan, bahu jalan ya. Pokoknya Emperan, di emperan emperan di emperan jalan. jalan di kota Jawa, 15 meter dari 20-an meter lah dari Polsek Kota Jawa. Kota Jawa, Polsek Kota Jawa, Polsek Teluk Ambon, dengan harga yang segitu. Dan kemudian teman-teman yang tinggal di Kota Ambon kita sangat yakin sungguh kalau sore hari di akhir pekan Sabtu atau Minggu kalau lewat situ macet. Serius. Wow, itu kan. Jadi saya perlu bermodal besar ya. Ya betul. Saya perlu bermodal besar. Yang penting niatannya besar. Ya. Kan? Dan bisa memanfaatkan barang-barang bekas gitu kan. Kursinya kan juga sampai hari ini kan masih pakai Iya, kerdel apa? Iya, kayu-kayu bekas, kayu-kayu bekas, palet dan sebagainya ya. Kerdel. Kredel apa kerdel sih? Kita susah bilang akan susah. apa kelder Kerdel, hai. kelder. Kerdel. Ah. Apa? Jangan. Pokoknya sebagian besar itu menggunakan barang bekas yang kemudian dirakit sendiri oleh Ipul bersama teman-teman di ya kelompoknya di Kribo Cafe. Dan kemudian omzetnya ini bisa mencapai berapa? Saya usah rincikan ya, coba. Tapi ini aja. Apa kayak maksudnya saya harus jadi kita sekian rupiah nih dalam satu hari nih. Tapi apa istilahnya kayak di atas ini di bawah ini gitu loh. Itu bisa kasih gue. Pul, silakan Pul. Jadi Bang, Saking ramenya nih. sebenarnya kalau soal omset ini paling the secret. Yang paling dirahasiakan Yes. sebenarnya. Itu kan Tapi- makanya kita bilang coba di atas ini, di bawah ini, biar nanti Tribuners yang kemudian wow, dengan modal berani gitu kan, barang bekas gitu kan, dan Vespa buntu, tapi ya secara pendapatan ini bisa naik haji gue. Jadi alhamdulillah kalau Karibo Coffee Sudah begini. Satu hari di akhir pekan bisa berapa cup? kalau di akhir pekan itu 200 cup, 200 cup. bisa 200 cup. Bisa. Iya. Oke, silakan dihitung sendiri oleh Tribuners di rumah. Habis ini juga kita mau hitung. 200 sampai 200 250 lah. 200 sampai 250. Rata-rata 230. Ya toh, PMB rata-rata sah. Iya betul. Di antara 200 sampai Iya, iya, 250, PMB rata-rata 200. di akhir pekan itu 230 cup. Kalau di Senin sampai Jumat itu rata-rata berapa cup, Pol? Kalau Senin sampai Jumat itu biasanya 100 sampai 150 cup. 100 sampai 150 cup. Wes, sabar. Rahasia Baru terbongkar. kita baru baca WhatsApp ada WhatsApp apa namanya di kolom komentar ya. Yes. Dijawab oleh Bang Taufik Al Amri. Kapal oleng kapten. Oh, kapal. Yeay. Oke Bang. Bang Opik. Kenal Bang? Sama Bang Opik tahu? Ya kenal. Kenal. Salam Bang Opik. Terus juga kemudian ada dari Hiwal Ukasyah Wael. Apa yang Anda harapkan dari pemerintah? Itu nanti. Ya. Kita mau jawab juga. Kita mau jawab juga. Silakan. Ending. Ending ya. Makanya Tribuners, Kakak Hiwal Ukasyah Wael pantangin layar smartphone
Anda gitu kan sampai akhir biar nanti pertanyaanmu dijawab langsung oleh Abang Ipul. Nah, ini ada banyak nih yang komentar. Wow. Asik. Amazing ya malam ini. Ada dari Feby Anastasia Baik Kak Toisuta. Ini Feby, orang apa kabar? Saparua nih. Ya, Saparua. Es coklat, matcha coklat, kopi rempah, Vietnam, drift, V60 itu apa? Baca apa sih? Vietnam 60. Hah? Kan V60. Iya, Jadi Vietnam 60. Vietnam 60. Sumpah bisa tahu. Serius. Semua tentang Karibo. Asik. Terus dari Imam Wahyudi, Kota Jawa sudah jadi salah satu tempat wisata malam kuliner baru di Kota Ambon. Mohon Pemkot lebih memperhatikan wisata kuliner di Kota Jawa agar tertata lebih bagus, rapi, dan aman. Yes. Lanjut. Dan Terima lagi kasih. nih dari Laode Tamrin. Yes, terima kasih Tamrin. Katanya Kribo Coffee dan angkringan kopi selalu jadi favorit di pantai Kota Jawa. Asik. Terima kasih Ustadz. Oh, Ustadz Oke ya. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Andri, ini kan di Facebook, di YouTube ada sih minta baca lagi asik. Oke, Pul. Tadi sampai di mana? Betul ada daftar pertanyaan dulu. Omset. Nah, ya, ya Tribuners hitunglah kan kalau hari Senin sampai hari Jumat itu rata 100 sampai 150 cup. Nanti di akhir pekan Sabtu Minggu itu rata 200 sampai 250 cup. Yes, dengan modal semangat barang bekas. Salah, jangan harapin ini terlalu. Sorry bagi teman-teman yang berharap ya semoga ini bisa menjadi motivasi yang kuat lah bagi teman-teman Amin. untuk bisa lebih kreatif lah. Oke, Pul. Nah, dulu di bulan puasa itu kita sempat live Facebook di Kribo Cafe sana di pantai Kota Jawa Ya. itu pas bulan puasa mau masuk buka puasa. Nah, itu Ipul bagi makanan berbuka gratis. Iya betul Bang. Wow. Sing rugi kah? Oke, silakan. Saya tahu dia tuh sih. Silakan Pul. Jadi alhamdulillah apa namanya? Karena memang sekarang kan lagi fokus untuk selain bisnis lagi fokus juga untuk apa nama? Sosial kemanusiaan, terus yang berikutnya itu lebih memperdalam ilmu agama. Nah, di situ berbicara tentang apa namanya? Eksistensi manusia. Berbicara tentang eksistensi manusia berarti berbicara tentang fitrahnya manusia. Wow. Berarti dalam hal ini berarti tentang kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu. Karena memang itu yang diajarkan di Islam gitu. Jadi artinya sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, Persis ini. jadi ini ya intinya rezeki beta hari ini adalah rezeki orang lain di dalamnya juga. Dan sepatutnya dan sewajibnya beta untuk membagikan itu. Nah, dan ketika orang mempertanyakan bahwa rugi atau tidak, beta merasakan bahwa ini bukan suatu kerugian, ini mendatangkan suatu keuntungan yang besar gitu. Karena dengan berbagi, ya insya Allah lah keberkahan akan selalu datang gitu, akan selalu mengalir, rezeki akan datang dari berbagai macam arah. Dan memang yang selama ini beta alami ya seperti itu. Dengan berbagi banyak mendatangkan hal-hal baik, bukan saja soal apa nama dari hal materialistis, tapi alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya salah satunya di sini juga Bang Fandi, orang-orang luar biasa. Dengar orang baik Dan laki-laki baik. laki-laki baik ya siap. Terus. Apa? Ini menarik ini. Ih, bisa banget kali. Menarik ini Pul. Terus. Jadi artinya hidup ini sing individualisme. Yes. Tapi hidup ini adalah bagaimana sosial, saling memperdulikan begitu satu sama yang lain, saling mengasihi satu sama yang lain. Karena ketika katong berbagi sesuatu dengan apa nama
rasa ikhlas, maka insya Allah katong punya cinta yang begitu besar gitu. Katong sih akan pernah rasa jenuh dengan hidup. Nah itu. Ini sebenarnya ini adalah bagian dari tips hidup untuk ya orang yang jangan mudah menyerah, jangan gampang patah hati. Dengan Gitu. berbagi itu ya. Ya Dengan gitu. berbagi. Dengan berbagi, katong merasakan jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika katong berbagi begitu. Dan insya Allah sih ada kata miskin. Sebenarnya kalau beta pribadi sing ada orang miskin di dunia ini. Hanya katong punya pola pikir saja yang menjadikan katong miskin. Hanya pola pikir kita yang menjadikan kita miskin. Super Mario Teguh. Betul kan? Itu itu rutin. Setiap apa namanya Ramadan. Dan alhamdulillah itu setiap Ramadan, dan bukan saja di bulan Ramadan. Setiap hari di mana puasa Daud, puasa Senin Kamis, itu terbuka untuk siapa saja melaksanakan ibadah puasa, puasa sunnah. Nah itu Oh, tiap iya. hari, sampai detik ini, tiap hari. Sampai detik ini. Iya, sampai detik ini. Itu ini apa namanya ya ketika tiba-tiba dong dapat itu lo gratis sembayar itu dong Itu apa memang responnya dong? dong yang ngotot tetap untuk bayar. Untuk tetap bayar. Tapi beta selalu bilang bahwa ini adalah salah satu visi dan misi dari Karibo Coffee, yang dimana memang ya beta sendiri sih bisa pungkiri bahwa beta juga terlahir dari background keluarga yang memang apa nama ekonomi ya menengah lah begitu. Artinya di situ beta melihat kehidupan ini memang, kalau dari beta pribadi ya, kehidupan itu memang pahit gitu kan. Artinya untuk melawan kehidupan itu, Yes. nah di posisi itu beta juga pengen berbagi gitu. Yes. Apa yang beta menikmati, beta pengen orang lain juga menikmati gitu sama-sama. Jadi kita sama-sama menikmati gitu. Nah jadi karena intinya kalau bicara soal nilai hidup, berarti bicara soal kemanusiaan, tentang bicara soal berbagi, Ya. bicara soal itu rasa cinta. Intinya yang baik-baik lah, yang positif-positif. Gitu bang. Ih, luar biasa. Beta pun tangan sampai mau bagat pun udah uang. Amin. Tangan kiri amin ya. Uang pas beta pun susah ada dia. Luar biasa pulih. Wow, ini ada dari Nur Jaya. Keren banget Bang Ipul, keep strong ya Bang. Asik, terima kasih Caca. Terima kasih Caca. Luar biasa. Luar biasa Tribuners. Sedari awal perbincangan itu sudah banyak nilai yang diungkap. Sampai di akhir-akhir Tribun Ambon Podcast untuk malam ini pun masih penuh dengan nilai. Asik ya, seakan-akan nilai. Berbagi itu memang ya luar biasa, dan hari ini dibuktikan gitu kan, bukan hanya sekedar istilahnya orang bilang kata sekedar bacot, Iya betul. tapi Ipul membuktikan itu gitu kan. Dan kita sendiri menyaksikan itu gitu kan pada saat kita buka puasa maghrib Iya, di betul. sana menjelang buka puasa itu beta ada live liputan juga saat itu memang. Dan saat mau bayar ini Ibu bilang kata gratis, beta juga sempat kaget juga. Dan bukan beta sendiri sih, itu ada beberapa pengunjung kemudian yang kok gratis gitu kan, kayak ternyata itu tidak bikin rugi. Buktinya apa? Sampai hari ini Ipul survive dan malah akhir pekan mardika pak. Betul aja, mardika betul. Beta kadang-kadang sering kayak datang ngopi deh, habis kerja, habis bikin berita gitu kan, pas malam minggu, beta bilang teman-teman di redaksi sini, Onapati atau mana ketemu pergi ngopi di Ipul gitu kan. Pas jalan belokan depan Mapolsek itu, Padat. langsung putar balik sudah tuh, jadi ngopi Pul. Karena pas Java lah minggu, padat, merdeka pak, ya kan.
Jadi biasa nanti sudah nanti baru hari Senin lah baru ketemu kopi di saat agak-agak senggang Agak-agak sekali, renggang. agak-agak renggang gitu baru mulai ngopi. Wow. Beta, beta cek, beta punya pertanyaan kayak akan su habis kak. Om Jet udah tadi. Aduh. Oke, apa namanya? Ini full satu deh. Nah, ada tidak kayak ini kan apa namanya persaingan lah gitu Ya kan. betul. Orang dengan gerai modernnya gitu kan. Sekarang ini banyak nih. Ya kan di sini, di bawah juga ada gitu kan, di sana juga ada, di situ juga ada segala macam. Beta lihat juga sekarang di apa deretan Ipul tuh, Ya banyak. kita Jawa itu sekarang sudah sepanjang itu tuh. Sepanjang itu ada banyak tuh gitu kan. Iya. Bahkan di sebelah jalan juga beta lihat ada juga Ya yang ada. yang yang, Betul. yang kemudian ini. Ipul melihat melihat dinamika apa namanya persaingan usaha itu seperti apa sih, Pul? Nah, jadi gini Bang, kalau orang-orang dulu atau mungkin sampai sekarang masih ada juga mungkin orang berpikir tentang bisnis itu ya harus saling gesekan. Nah, tapi di situ Karibo Coffee punya prinsip untuk bagaimana selalu menggandeng orang-orang. Karena dengan adanya UMKM, maka suatu tempat atau suatu daerah itu sudah pasti maju ketika UMKM di situ hidup. Sebab dengan adanya UMKM ini kan membuat laju perputaran ekonomi. Ya, ekonomi kita hidup. Terus apa nama pertukaran apa nama nilai-nilai rupiah aktif. Yes. Nah, jadi sebenarnya memang di akhir-akhir ini persaingannya luar biasa, apalagi ditambah dengan berbagai macam Ya. konsep yang sama seperti Ya. Karibo yang menjamur di Mm. mana-mana. Mm-mm. Nah, di situ saya beta secara pribadi sangat senang, Bang. Artinya artinya anak-anak muda sekarang cita-cita tadi yang di awal tadi Yes, I sudah mulai see. tergambarkan gitu. Yes. Sudah mulai Ah, tergambarkan. Dan menariknya itu gini, Bang. Ada beberapa customer yang di awal-awal datang sempat diskusi-diskusi kayak gini gini gini. Lalu tanya gini gini, modalnya berapa gini, modal awal terus sampai pembuatan kayak gini. Alhamdulillah, jadi sebenarnya itu pelanggan aktif, customer aktif. Nah, menjelang 2 minggu setelah itu, alhamdulillah ternyata dong juga sudah punya gitu. di sebelah lain. Bukan, Bukan. di tempat lain. Oh, di tempat lain. Ah, ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dong sudah punya. Jadi sementara jalan-jalan, ada. Dan itu ada sekitar 5 lapak. Itu yang memang Di awal di lokasi lain tapi ya. di lokasi lain. Jadi itu pelanggan. Jadi itu semua ternyata pelanggan semua. Nah, Jadi alhamdulillah. memang ya cita-cita awal gitu Iya, kan cita-cita akhirnya juga awal. terbukti juga Iya, gitu betul. kan. Akhirnya orang termotivasi Ya, dan kemudian membuka usaha serupa di kawasan lain ya, ya di betul daerah Bang. lain gitu. Wah, Ipul juga pernah sampai diundang ya untuk presentasi di apa namanya balai kota tapi pemerintah Kota Ambon ya berkaitan dengan unit Iya, usaha kecil iya. menengah mikro UMKM itu ya. UMKM. Yes. Itu gimana, Pul? Nah, jadi pada saat itu alhamdulillah terkejut juga. Karena pada saat itu beta diundang dalam keadaan compang-camping, Bang. Iya, waktu itu rambut masih Masih kribo. rambut masih kribo, terus baju kaos sobek-sobek. Pokoknya Yes. ya kayak pemulung lah. Hmm. Nah, jadi pada saat Dan itu belum sempat apa kayak, "Wih, mau diundang, sabar ya kita ganti dulu yang lain." seng Bang. Jadi hari itu tiba-tiba pul datang sekarang dulu. Jadi pikirnya itu audiensnya sama Pak Wali Kota di Dalam ruangannya ruangan khusus ya, gitu. ya. Oke. Ternyata di aula, di ruang rapat di ruang rapat apa nama? Wali Kota. Yes, ya. Nah, dari situ semua pejabat itu hadir. Semua pejabat itu hadir dan beta sendiri dipersilakan duduk paling depan dan di belakang beta semua itu kepala-kepala dinas. Oke. Nah, dan alhamdulillah di situ langsung Pak Sekretaris Kota, Ya, Agila tuh ya, Ru. ya Pak Mm. Agil. Ya, selamat malam Pak Agil. Selamat malam Semoga juga. Pak Agil juga bisa menyaksikan. Mm. Jadi pada saat itu Pak Agil langsung mempersilahkan untuk presentasikan soal UMKM terutama kopi sebagai komoditi lokal Maluku. Oke. Full.
di apa namanya pertemuan itu di forum itu kira-kira satu aja sebutin satu aja kira yang itu punya bobot yang dirimu sampaikan dalam forum itu. Nah, jadi satu poin penting yang beta sampaikan pada saat itu adalah beta yang butuh banyak hal. Satu saja yang beta butuh yaitu wadah. Itu saja. Karena ketika ada wadah, maka di situ ada ruang-ruang kolaborasi. Di situ ada ruang-ruang inovasi. Di situ ada ruang-ruang pergerakan yang dimana mengantarkan anak muda kepada hal-hal yang positif untuk apa nama bertingkah yang positif, melakukan Wadah hal-hal baik. wadah seperti apa maksudnya yang Jadi dimaksudkan Ibu? ada jadi yang dimaksudkan wadah di sini adalah artinya ada apa nama perhatian khusus dari pemerintah Yes. kepada pihak UMKM atau para Ya. pelaku UMKM sehingga dalam hal ini membackup terus mendorong sejauh mana pengembangan UMKM yang telah dilakukan oleh Hmm. teman-teman dari pelaku UMKM itu. Oke, Nah, I see. sehingga di situ ada apa nama sebuah komunikasi yang intens. Jadi Nice. jadi jadi sering terputus gitu. Hmm. Nah, selalu dalam pantauan, selalu dalam koridor sebenarnya sehingga ya Maluku ini akan maju tuh sama-sama gitu. Antara masyarakat dan pemerintah dia sinkron gitu. Oke, Tribuners. Dan ternyata kita punya list pertanyaan sudah habis. Dan sekarang sudah 1 jam lewat 7 menit yang ketemu optimasi waktu awal itu sampai 40 menitan sekarang sudah 1 jam lebih. Keasikan. Artinya asik gitu. Artinya cerita ini asik nih. Siap. Pul, Ya, Bang. yang terakhir, closing statement. Silakan memberikan pesan Anda. Sekalian dengan tadi ya pertanyaan. Yes, itu ya. Itu sekaligus sudah tuh. Menjawab itu. Bagaimana tadi, Om? Kita boleh minta tolong? Oke, pertanyaannya kita akan lihat kembali. Ya. Ini Andri ada ini. Pertanyaannya adalah apa yang Anda harapkan dari pemerintah? Mungkin sekaligus dengan closing statement ya. Benar. Oke, terima kasih Ci atas pertanyaannya. Luar biasa, ini menarik. Sekalian closing statement. Nah, jadi harapan beta secara pribadi untuk pemerintah adalah beta selalu ulangi dan selalu ulangi bahwa wadah itu penting. Wadah itu penting sehingga pemerintah dengan mudahnya membackup setiap para pelaku UMKM yang ada di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Nah, jadi harapan beta adalah pemerintah terus membackup hal ini. Terus pemerintah selalu menyajikan atau menyediakan ruang-ruang yang dimana sehingga anak muda Maluku itu tidak terjebak pada pola pikir yang pada akhirnya menjerumus ke yang di awal-awal tadi seperti politik praktis yang apa namanya potensi yang tadinya baik hanya saja dimanfaatkan atas kepentingan lain sehingga rusaklah semua niat-niat baik tadi. Nah, makanya itu pemerintah terus melihat ini sebagai satu pola yang dimana untuk memberikan dampak positif terhadap generasi muda Maluku agar anak-anak muda terus berkarya, anak-anak muda terus berinovasi. Karena dalam hal ini setiap pergerakan apa namanya masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pantauan pemerintah. Yang dalam hal ini pemerintah provinsi maupun daerah. Nah, jadi harapan saya adalah yang paling terpenting adalah wadah sehingga di situ ada ruang-ruang komunikasi yang selalu mengikat antara para pelaku UMKM dengan pemerintah terkait. Nah, jadi pesan beta adalah teruslah melangkah sebelum engkau dilangkahi dan teruslah bertindak sebelum engkau ditanduk. Jadilah manusia yang mampu memanusiakan manusia yang lain. Nah, ini yang terakhir ini. Kopiku biarlah pahit, kamu jangan.
Siap. Oke. Tribuners, saya dapat rasa 1 jam lebih 10 menit kita di Tribun Ambon Podcast untuk volume ke-6 di Kamis tanggal 20 Januari 2021. Telepon dua. Belum move on nih bang. Bang belum move on. Parah beta pun serius ya, serius. Aduh. Oke, Tribuners. Jadi kita yang perlu menyimpulkan karena ya Tribuners sudah ya silakan menyimpulkan sendiri ya perbincangan selama 1 jam ini yang pasti banyak nilai yang bisa dipetik untuk nantinya menjadi panduan hidup berkehidupan ya Tribuners di rumah. Dan yang menarik adalah biarkan kopiku pahit. Kopiku biarlah pahit. Kopiku biarlah pahit. Kamu jangan. Kamu jangan. Oke, Tribuners dan Amato. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.